siapa? Aduh, selamat juga. Selamat. Yesus cintakan pribadimu dan takkan pernah meninggalkanmu. Dengarlah lonceng gereja sayup-sayup di sana, bertanda waktunya engkau tinggalkan semuanya. Datanglah engkau bersujud mohon pengampunannya, sampai saat kau berada di pelukanya. Dengarlah lonceng gereja sayup-sayup di sana, bertanda waktunya engkau tinggalkan semuanya. Datanglah engkau bersujud mohon pengampunannya, sampai saat kau berada di pelukanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami mengucapkan syukur kepada-Mu Tuhan untuk setiap anugerah yang telah Kau percayakan kepada kami, secara khusus rahmat kehidupan yang boleh kami alami, kami rasakan, kami jalani hingga pada saat ini. Pada kesempatan ini kami Kau percayakan untuk melayani altar-Mu. Untuk itu kami mohonkan penerangan Roh Kudus-Mu bagi kami, agar setiap pelayanan kami pada hari ini Tuhan boleh berkenan kepada-Mu dan menjadi berkat bagi setiap orang yang hadir ke tempat ini. Engkau yang kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pertolongan kita atas nama Tuhan Yang menciptakan langit dan bumi. dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
pada sore hari ini, bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria diberi mujizat kesembuhan dari penyakit kanker untuk Agatha Kyo, Kion Lan, dan Jeng Mei Hua berlangsung dengan penuh sukacita. Semoga iman semakin bertumbuh dan payuban. Mohon kedamaian kekal juga bagi Bapak Ridwan Handoyo, Bapak Tan Pe Suen, Ibu Emi, Ibu Margareta Veronica Jani Kusumawita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para Romo, Suster, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore untuk kita semua. Pada hari ini kita bersama gereja sejagat, kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Fokus kita pada hari ini adalah kita diarahkan kembali untuk melihat peristiwa kelahiran Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Kelahiran Tuhan yang kita alami tidak hanya terjadi dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan menampakkan kemuliaannya dan juga kelahirannya bagi seluruh dunia. Dan juga pada hari ini bersama saya ingin mensyukuri setiap anugerah yang telah Tuhan berikan kepada saya, teristimewa rahmat imamat yang telah saya terima dari Tuhan. Maka di awal perayaan Ekaristi Kudus ini, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, kita kembali memeriksa batin kita untuk segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Marilah kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dari hati ke hati, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah, kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan,
serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan demikianlah sabda Tuhan. Apa kabar? Bapak Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Injil hari ini berbicara tentang orang Majus dari timur yang datang menemui Yesus yang lahir dengan petunjuk bintang. Kata Majus diterjemahkan dari kata Yunani magos, memiliki arti sebagai pesulap, peramal, orang bijak atau orang sarjana. Dari kata ini kemudian muncul kata Majus. Karena itu, orang Majus adalah orang yang memiliki kemampuan yang lebih atau yang terpelajar. Mereka memakai kemampuan mereka untuk mengetahui hal-hal yang lebih dalam. Oleh kemampuan mereka itu, maka mereka
mengetahui tentang kelahiran Yesus, Raja Israel. Karena itulah mereka datang membawa hadiah, emas, kemenyan, dan mur sebagai tanda penghargaan tertinggi bagi Raja Israel ini. Kisah ini mengajak kita untuk mencoba menemukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita dan memberikan penghargaan yang selayaknya baginya. Dalam hal iman, orang yang bijak adalah orang yang selalu berupaya mencari dan menemukan Tuhan dalam setiap perjalanan hidupnya. Tuntun kita kepada jalan yang benar. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kisah Injil menyatakan bahwa orang Majus itu melihat bintangnya di timur. Orang-orang Majus ini pasti orang terpelajar dan karenanya tahu akan ilmu perbintangan. Mereka pasti melihat tanda tertentu dari kemunculan bintang di timur yang mengarahkan mereka pada sebuah kesimpulan bahwa pasti ada seorang raja lahir di wilayah Yehuda. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua diajak juga untuk melihat tanda-tanda kelahiran Tuhan dalam hidup kita. Tanda-tanda itu tidak perlu yang besar-besar. Tuhan pasti selalu memberikan tanda bahwa Dia sedang hadir dalam hidup dan perjuangan kita. Dia sedang menampakkan dirinya kepada kita dalam setiap pergumulan hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, semoga di awal tahun yang baru ini kita bisa mulai membuka hati kita untuk melihat tanda-tanda kehadiran Tuhan yang selalu menyertai perjalanan hidup kita. Dia Immanuel, Allah beserta kita. Semoga kita mampu merasakan tanda-tanda kehadiran Tuhan dalam hidup dan juga perjuangan kita di tahun yang baru ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Bagi para misionaris, animator-animatris, dan para katekis, semoga Allah senantiasa meneguhkan pewartaan dan kesaksian hidup mereka dengan penghiburan yang melimpah, agar semakin banyak orang mengenal Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan. Marilah kita mohon, kabulkan umat beriman. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua agar berani membuka hati dan keluar dari zona nyaman untuk pergi menuju Bethlehem dan mewartakan Yesus Kristus, harapan utama seluruh umat manusia. Marilah kita mohon, kabulkan doa kami ya Tuhan. Semoga Allah selalu memberkati dan meneguhkan Romo Serapinusio agar menjadi pelayan yang setia dan bijaksana. Curahkan Roh Kudus-Mu dan berilah kekuatan untuk setia menyebarkan Injil dan melayani umat dengan kasih dimanapun Dia bertugas. Semoga Ia menjadi alat-Mu untuk membangun kerajaan-Mu di bumi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kita semua yang hadir di sini semakin berani untuk terlibat menjadi pembawa damai Kristus dimanapun kita berada dan memperjuangkan kebenaran Injil sebagaimana para Majus dari timur yang mencari Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Baik, pandanglah dengan rela kami umat-Mu, yang mempersembahkan bukan lagi emas, dupa, dan mur, melainkan Dia yang dalam persembahan ini dimaklumkan, dikurbankan, dan disambut. Dialah Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ya Tuhan, yang tersebar di seluruh bumi, dengan memberi dalam Kristus ini, dengan menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuannya harus kami Yesus, pada uskup serta semua orang. Akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah tertular dalam kerahiman, istimewa mereka yang kami intensikan pada perayaan sore hari ini, dan terimalah mereka dalam
sepanjang segala masa.
sesuai dengan kehendak-Mu, serta menjadi peziarah yang membawa damai dari hati ke hati, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Para rombongan, saudara, Bapak Ibu, saudara-saudari, orang muda, remaja, dan anak-anak yang kami kasihi, selamat malam. Pertama-tama mari kita mengucap syukur dan terima kasih pada Allah atas cinta dan kesetiaan yang kita alami dalam perayaan sore dan malam hari ini, mendapat pelayanan imamat yang baru dari Romo Serafidus Jong SVD. Kita beri tepuk tangan untuk kita. Rekan seangkatan juga asal satu paroki, kita tuliskan sama-sama adalah Adolfus Stefanus SVD. Ya, keduanya ditabiskan tanggal 9 Oktober 2024 di Kalimantan Timur. Asal satu paroki, seperti paroki Roh Kudus. Paroki kedua Romo baru kita ini namanya Santa Maria Ratu Damai Nehaslia Bing, Keuskupan Agung Samarinda. Ada yang sudah sampai di sana? Saya kira pasti ada, karena di sana perkebunan sawit luar biasa dasarnya. Dari paroki pedalaman itu ada 2 orang ditabiskan. Ini menjadi tantangan bagaimana paroki Roh Kudus. Nah, ini juga menjadi dorongan untuk kakek nenek, bapak ibu, supaya cucu dan anak ada yang dikirim untuk menjadi imam apapun kongregasi atau diosis. Karena itu pada kesempatan ini kita mengucapkan terima kasih kepada kedua romo baru kita ini yang sempatkan diri untuk rayakan misa pertama bagi kita di Paroki Roh Kudus, baik yang ada di sini maupun yang tidak sempat hadir. Dan sebentar lagi kita akan menerima berkat perdana dari imam-imam baru ini. Berkatnya luar biasa, apalagi di tahun jubileum ini. Bila kita sungguh-sungguh tidak mustahil kita mendapat privilege. Karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Jong dan Romo Stephen yang berkenan hadir merayakan misa bersama kami. Selanjutnya tugas kita adalah mendoakan, mendukung kedua Romo baru kita ini dalam tugas pelayanan mereka di masa yang akan datang. Romo Jong akan mendapat tugas pelayanan di Kenya, Afrika. Beri tepuk tangan. Misionaris itu sesuatu yang luar biasa. Maka dukungannya harus kuat. Beliau besok akan bersama rekan-rekannya menjalani orientasi misi selama 1 minggu. Sesudah itu siap-siap untuk ke tempat misinya di Kenya, Afrika. Sementara temannya Romo Adolfus Stefanus akan menjalani misi di Provinsi SPD Jawa. Nanti di mana akan ditentukan oleh Provinsial SPD Jawa. Tapi beliau tetap di Indonesia. Dukungan kita untuk mereka, karena tantangan imamat saat ini sungguh luar biasa. Maka tanpa dukungan dan doa dari umat, mereka tidak akan kuat atau lemah menjalani panggilan sebagai imam untuk membagi rahmat dan melayani sakramen serta mewartakan sabda Allah. Yang terakhir, terima kasih untuk seluruh umat atas dukungannya pada Romo Jong selama menjadi diakon di paroki ini.
yang beliau saat ini sudah menjadi imam. Dukungan itu harus diberikan juga pada yang masih dalam persiapan. Istimewa dari proyek kita ini baru 2 orang yang ada di seminari menengah. Semoga 10 tahun kemudian kita juga bersama mereka boleh rayakan bisa bertahan. Terima kasih untuk dukungan para romo yang hadir. Yang lain sudah dikenal, Romo Yosef Dagadawan tidak bisa lupa lagi. Romo Pendeta Ona juga tidak lupa. Lalu Romo Indra juga tidak lupa. Yang baru adalah salah satu yang sering kali muncul tapi pasti tidak tahu namanya. Maka yang mohon berdiri Romo Donatus Kele SVD. Beliau ini adalah teman angkatannya Romo Yosef Dagadawan. Jadi sudah 40 tahun usia imamatnya dan sekarang dalam 41. Beliau adalah dosen di SDF Malang. Dosennya kedua Romo kita yang baru ini. Dan beliau saat ini sempat hadir. Terima kasih Romo Don. Sudah sering hadir bersama kita di sini, tapi sore ini agak khusus mendampingi anak-anak didikan untuk rayakan Ekaristi di sini. Lalu yang terakhir adalah Romo Stephen. Tolong berdiri Romo. Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat malam untuk kita semua. Salam. Apa kabar semua? Syukur kepada Allah. Ya, tadi sudah diperkenalkan oleh Romo Thomas. Ya, saya Romo Adolfus Stefanus, biasa dipanggil Romo Stephen. Saya berasal dari Flores, Inde, tetapi lahir dan besar di Kalimantan Timur, Kusupan Agung, Samarinda. Dan saya satu paroki dengan Romo Seratinus Jom. Dan kemarin pada tanggal 9 Oktober tahun lalu kami berdua ditabiskan menjadi imam di paroki kami, di paroki Slabik Santa Maria Terdamai Nea Slabik di Kalimantan Timur. Cerita singkat kenapa saya menjadi seorang Romo, karena saya merasa kasihan kepada Romo dan juga kepada umat pada waktu tahun 2000 di pedalaman Kalimantan. Saya tinggal di pedalaman Kalimantan. Pada waktu itu romonya hanya satu, yang melayani umat cukup banyak. Satu paroki tetapi umatnya gereja stasinya ada banyak, sekitar belasan. Jaraknya cukup jauh dan medannya sangat parah pada waktu itu. Sehingga umat yang berada di gereja stasi mendapat pelayanan Ekaristi itu bisa sampai 3-4 bulan baru dapat pelayanan Ekaristi sekali. Jarang mendapat pelayanan Ekaristi. 3-4 bulan baru mendapatkan 1 kali perayaan Ekaristi. Beda kalau di sini setiap minggu, bahkan setiap hari ada. Di sana dulu kami 3-4 bulan baru ada. Sehingga dari pengalaman itu celetuk dalam hati kecil saya, kalau ada romo lebih dari satu yang ada di paroki ini, pasti umat yang ada di stasi lebih banyak dilayani. Mungkin selama ini 3-4 bulan bisa, kalau romonya bertambah bisa sampai 1-2 bulan lebih banyak. Tapi puji Tuhan, saat ini dalam 1 bulan bisa sampai 2-3 kali ada perayaan Ekaristi di tempat kami di gereja. Jadi itu awal pengalaman saya tertarik menjadi seorang imam. Dan saya nanti akan diutus oleh SWD ke Indonesia Raya. Di Indonesia, paroki mana, tempatnya di mana masih belum tahu. Besok saya bersama dengan Pastor Jong akan ke Batu. Kami akan melakukan
menjalani orientasi misi, sekaligus nanti di akhir tanggal 15 Januari akan disampaikan SK atau tempat di mana saya akan menjalani pasca. Saya kira demikian dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Mas Kopren. Itulah sebagai satu motivasi untuk kita tetap terus. Akhirnya atas dukungan doa sore hari ini dan nanti kami ucapkan terima kasih. Sekian. Selanjutnya kita dengar sambutan dari Romo John. Baiklah para Romo, Suster, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, selamat malam untuk kita semua. Dari tempat ini pertama-tama saya ingin bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada saya sehingga saya ditabiskan menjadi seorang imam, dan pada hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Thomas sebagai pastor paroki dan juga para romo yang lain yang berada di paroki Roh Kudus ini yang telah memperkenalkan saya untuk mempersembahkan misa di tempat ini. Dari tempat ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu, Saudara dan Saudari untuk dukungan yang diberikan kepada saya, teristimewa ketika saya menjalani masa diakonat di sini. Dan berkat dukungan dan juga cinta dari umat di sini, saya diperkenankan untuk menjadi seorang imam, ditabiskan 9 Oktober tahun lalu. Banyak pengalaman yang boleh saya alami di tempat ini. Boleh saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelayanan saya ketika menjalani masa diakonat ataupun dalam tutur kata sikap saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Di tempat ini sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari tempat ini saya juga mohon dukungan dari Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, teristimewa doa untuk perjalanan kami. Saya bersama rekan saya, Romo Stephen dan juga para romo yang lain, agar kami yang telah ditabiskan dalam Serikat Sabda Allah dalam Provinsi SPD Jawa tetap setia dalam panggilan kami sampai akhir. Banyak salam dari keluarga saya dari Kalimantan, dan dari tempat ini juga saya mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Kuasa, Allah dan Putra
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan untuk berkat yang telah Engkau percayakan kepada kami secara khusus dalam pelayanan kami di altar suci-Mu. Semoga apa yang telah kami berikan pada hari ini Tuhan boleh berkenan kepadamu dan boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang kami jumpai. Berkat-Mu Tuhan turun atas kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ya, betul, betul. Siap. Oke, lihat depan. 1, 2, 3. Masih sekali lagi. 1, 2, 3. Apa? 1, 2, 3. Tangan dulu. Cek ini tujuh. Satu, dua, coba dong, lihat sini. Lihat sini. 1, 2. Ada? Enggak, aku. Video. 1, 2. Belum, Pak. Video. Ya. Nah. Ayo. 2, 3. Aman. 1, 2, 3. Sebentar. Ya, sambil. Bentar ya. 1, 2, 3. Masih sekali lagi. Ayo.